Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti semua pelajaran ya, walaupun dalam kondisi daring. Kamu harus tetap menjaga kesehatan dan selalu berdoa semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini, Ibu ingin menjelaskan tentang komposisi fungsi. Sebelum masuk ke materi komposisi fungsi, kalian harus menyiapkan buku catatan dulu. Buku catatannya disiapkan, UKBM-nya disiapkan juga, agar kita bisa belajar dengan maksimal. Walaupun dalam kondisi daring, kamu harus tetap belajar yang bermakna. Karena ilmu itu harus kamu ikat, maka kamu harus menulis apa-apa yang kita terangkan hari ini. Dan jika ada pertanyaan, langsung kamu tanyakan ya. Jangan ditunda. Pada fungsi komposisi ini, kita akan mempelajari masalah-masalah tentang fungsi. Maka syarat supaya kamu bisa tentang komposisi fungsi, materi yang lalu harus betul-betul kamu kuasai. Itu materi prasyarat tentang fungsi. Bagaimana menentukan domain, kodomain, ring, dan sifat-sifat fungsi harus kamu kuasai. Baiklah, kita akan mulai materi tentang fungsi komposisi. Setelah kamu mempelajari fungsi komposisi ini, maka kamu akan bisa menentukan hasil dari fungsi komposisi itu sendiri. Dan yang kedua, jika salah satu fungsi itu diketahui, maka kamu akan bisa mencari fungsi yang lain. Itu yang akan kita pelajari. Sekarang, apa itu komposisi fungsi? Komposisi fungsi adalah penggabungan operasi dua fungsi. Jadi, misalnya ada fungsi A dan fungsi B, kita gabungkan akan menghasilkan fungsi baru. Itulah yang disebut komposisi fungsi. Sedangkan hasilnya itu disebut fungsi komposisi. Misalnya ada 3 himpunan, yaitu himpunan A, B, dan C. Misalnya X anggota A dipetakan oleh fungsi F ke Y anggota B. Itu biasa yang sudah kita kenal, kita tulis menjadi fungsi X ke Y atau Y sama dengan Fx. Sedangkan Y anggota B dipetakan oleh G ke Z anggota C, ya, Y anggota B dipetakan oleh G ke Z anggota C, itu ya, yang biasa ditulis nanti Z sama dengan GY atau GY sama dengan Z. Itu biasa yang sudah kamu kenal. Jadi Z itu bisa juga ditulis menjadi GFX. Jadi fungsi Fx itu dimasukkan ke fungsi G. Nah, itulah nanti yang kita sebut dengan komposisi fungsi. Jadi komposisi fungsi itu menggabungkan antara fungsi G ke fungsi F, itu ya, G bundaran F, biasanya dibaca G bundaran F atau G komposisi F, itu memetakan X elemen A ke Z elemen C. Itu yang ditulis dengan G bundaran F X atau GFX. Jika ini, maka kalau ditulis dengan G bundaran Fx, maka Fx yang dikerjakan dulu.
Setelah itu hasilnya dimasukkan ke fungsi G. Contoh 1. Fungsi memetakan A ke B dan fungsi G dengan memetakan B ke C. Lihat gambar itu ya. Maka bagaimana dengan G bundaran FA dan G bundaran FB? Kita akan mencari jawaban dari G bundaran FA dulu. Berarti itu FA. FA itu hasilnya berapa? FA hasilnya 1. Dan G1 memetakan ke Q. Jadi G1 itu 1 pada B, bayangannya adalah Q. Maka FA sama dengan 1 dan G1 sama dengan Q. Maka G bundaran FA sama saja dengan GFA. Itu sama saja G1 sama dengan Q. Begitu namanya komposisi, mengerjakannya seperti itu. Terus bagaimana dengan G bundaran FB? Maka B itu FB-nya berapa? Oh, FB-nya 3. Maka kita cari nanti G3 berapa gitu. Nah, itu langkah-langkah untuk mencari komposisi. Oh, G3 sama dengan P. Jadi G bundaran FB itu sama saja dengan G3, sama saja dengan P. Bagaimana? Sudah paham? Kalau belum, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah ditentukan GFX sama dengan FGX, di mana Fx sama dengan 2x plus P dan Gx sama dengan 3x plus 120. Perhatikan ditentukan, jadi diketahui GFX itu sama dengan FGX. GFX sama dengan FGX. Kamu ingat GFX itu berasal dari G bundaran Fx, sedangkan FGX berasal dari F bundaran Gx. Jadi GFX itu sama dengan FGX. Nah, diketahui juga Fx itu sama dengan 2x plus P dan Gx-nya sama dengan 3x plus 120. Maka nilai P sama dengan itu yang ditanyakan. Kita ikuti jawabannya bagaimana. Maka ini ya, kita lihat cara pekerjaannya satu-satu. Lihat GFX, maka Fx-nya kita masukkan dulu. Fx-nya sama dengan 2x plus P. Gx-nya sama dengan 3x plus 120. Setelah itu G2x plus P. Nah, itu ya, lihat. Tuh. Maka kita dapat 3 dikalikan 2x plus P. Perhatikan itu G2x plus P. Gx sudah tahu. Nah, inilah yang Ibu katakan prasyarat harus betul-betul mahir. Nah, ini sudah dijelaskan pada waktu kamu mempelajari fungsi. Jadi G2x plus P sama dengan F3x plus 120. Nah, itu ya hasilnya seperti itu. Jika sudah paham, nah ini ya, 3P min P sama dengan 360 min 120, 2P sama dengan 240, P sama dengan 120. Sekarang sifat komposisi fungsi. Pada sifat komposisi fungsi itu tidak berlaku komutatif. Apa itu komutatif? Misalnya yang dikatakan komutatif F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Itu yang dimaksud sifat komutatif, tidak berlaku. Tapi sifat asosiatif itu berlaku. Misalnya F bundaran, ya, F komposisi dikomposisikan G bundaran H, itu berlaku untuk sifat asosiatif.
Terus di sini fungsi itu memiliki juga fungsi identitas. Jadi I(X) sama dengan X. Berarti F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F. Itu ya fungsi identitas. Contohnya, jika ada fungsi memetakan R ke R dan G memetakan R ke R juga, R itu bilangan real, maka fungsi Fx sama dengan 3x min 1 dan Gx sama dengan 2x kuadrat plus 5. Tentukan fungsi komposisi fungsi G bundaran Fx dan B F bundaran Gx. Perhatikan Fx tadi ya, soalnya ini ya. Fx sama dengan 3x min 1 dan Gx sama dengan 2x kuadrat plus 5. Perhatikan G bundaran Fx. G bundaran Fx artinya Gfx. Perhatikan Gfx. Berarti kamu fokus ke G. Nah ini ya, fungsi G itu ya, Fx masuk ke fungsi G, Fx masuk ke fungsi G. Perhatikan Fx-nya 3x min 1, maka 2 dikalikan 3x min 1 dikuadratkan ditambah 5. Perhatikan fungsi Gx di situ 2x kuadrat plus 5. Berarti pada fungsi Gx, x-nya itu dirubah dengan 3x min 1 dikuadratkan. Jadi x-nya diganti dengan 3x min 1. Begitu ya. Jadi hasilnya seperti ini, 3x min 1 dikuadratkan. Berarti hasilnya 9x kuadrat min 6x plus 1. Setelah itu dikalikan dengan 2. Itu hasil dari fungsi F bundaran G. Sekarang kamu lihat yang B. Yang B itu F bundaran Gx, berarti Fgx. Fgx, ingat fungsi Fgx itu artinya Gx masuk ke F. Jadi begini hasilnya, F 2x kuadrat plus 5. Lihat fokus ke fungsi Fx. Di situ ada 3x min 1, maka x-nya disubstitusikan dengan fungsi G. Fungsi G tadi, fungsi Gx 2x kuadrat plus 5. Seperti itu. Jadi hasilnya 6x kuadrat plus 15 min 1. Jadi F bundaran Gx sama dengan 6x kuadrat plus 14. Nah, dilihat di sini. Kelihatan sekali bahwa F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Jadi tidak berlaku fungsi komutatif. Contoh yang kedua, Fx sama dengan x min 1. Gx sama dengan x kuadrat min 1 dan Hx sama dengan 1/x. Tentukan F bundaran G bundaran H dan B F bundaran G bundaran H. Ingat pada matematika yang dikurung itu dikerjakan lebih dulu. Jadi F bundaran Gx, maka x kuadrat min 1 ya. Jawabannya Fx sama dengan x min 1, Gx sama dengan x kuadrat min 1, dan Hx sama dengan 1/x. F bundaran G bundaran Hx sama dengan F bundaran G Hx. Ya, kita satu-satu. F bundaran Gx, nah ini berarti F Gx kan x kuadrat min 1 min 1. Hasilnya x kuadrat min 2.
Jadi F bundaran G HX sama dengan HX-nya tadi 1/X. Berarti 1/X dikuadratkan min 2. Sekarang Fx-nya yang kita kerjakan dulu yang G bundaran HX. G bundaran HX kita ulang lagi. G bundaran HX itu ya 1/X kuadrat min 1. Ini 1/X kuadrat min 1 hasilnya 1/X kuadrat min 2. Contoh yang ketiga, Fx Ix berarti identitas ya, sama dengan X, Fx sama dengan X kuadrat, dan Gx sama dengan X plus 1. Tentukan F bundaran Ix dan G bundaran I. Kamu lihat di situ ya. F bundaran Ix sama dengan X kuadrat. G bundaran Ix sama dengan X plus 1. Itu kamu lihat di situ. Jadi kalau dengan identitas itu tidak ada yang berubah, tapi nilainya tetap. Jadi I bundaran Fx sama dengan F bundaran I itu sama dengan F, itu fungsi identitasnya. Untuk fungsi menentukan suatu fungsi, jika fungsi komposisi dan fungsi yang lain diketahui, akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Jadi kita menentukan fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu bagaimana kita bisa mendapatkan fungsi komposisi? Ingat contoh-contoh yang sudah kita berikan ya, contoh-contoh seperti ini. Diketahui Fx sama dengan 3x min 1 dan F bundaran Gx sama dengan X kuadrat plus 1. Ini contohnya ya, contoh untuk yang kita pelajari besok. Ini menentukan suatu fungsi, contohnya seperti itu. Jadi sebelum masuk ke fungsi komposisi ini ya, suatu fungsi, jika fungsi komposisinya diketahui dan fungsi yang lain diketahui, ditanya fungsi pembentuknya, fungsi yang satunya berapa, itu ya yang dimaksud ini. Untuk itu kamu harus betul-betul paham tentang fungsi komposisi dulu. Fungsi komposisi itu dibentuk dari mana. Jadi kamu harus bisa memahami itu dulu. Semoga kalian tetap bersemangat mempelajari matematika. Matematika itu membutuhkan ketekunan, latihan terus-menerus, tiada bosan ya. Latihan terus-menerus. Jika kamu jenuh, berhenti dulu, cari refreshing ya. Dan lalu lanjutkan. Jangan sampai menunda suatu pekerjaan. Nanti akan menjadi beban. Saya kira Ibu akhiri materi kali ini. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Dan ingat ya, jaga kesehatan. Jangan lupa ini konsumsi vitamin ya. Untuk menjaga kesehatan, jangan terus-terusan ke HP, istirahat dulu, minum atau apa ya, jaga kesehatan. Semoga kamu tetap semangat dan tetap sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.